Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa mengenerate gambar Reok Ponorogo tapi pakai AI. Nah, sebenarnya video ini masih nyambung juga ke dalam video gue sebelumnya yang gue ngebahas tentang boneka Labubu ya, dimana boneka ini ngasilin duit sekitar 11 triliun bro. Nah, di video kali ini adalah salah satu effort gue juga untuk bisa melestarikan budaya Reok Ponorogo ini, yaitu dengan bikin ya ngajarin caranya teman-teman supaya bisa ngejar gambar Reok Ponorogo, entah mau dipakai bidang advertising segala macam atau mau dibikin merchandise untuk dijual segala macam, yaitu semua bisa gitu kan. Oke, so daripada banyak cincong, yuk kita masuk aja ke dalam materinya. Seperti biasa di sini gue udah siapin materinya. Di sini ada dance Reok Ponorogo ya di sini. Jadi yang belum tahu Reok Ponorogo apaan ya, kurang lebih Reok Ponorogo kayak beginilah tampilannya. Jadi di sini ada penarinya segala macam, terus dia ada ornamennya atau ada elemennya topeng Reok Ponorogo yang luar biasa besar gitu kan. Terus ini ada bulu-bulu burung meraknya di sini banyak gitu. Nah, kayak gitulah. Terus di sini ada tarian-tarian tambahannya selain dari yang paling ikonik tuh kayak gini. Nah, oke, mungkin gue jelasin dulu ya. Secara penjelasannya guys, seni Reok Ponorogo adalah bentuk seni tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Seni ini terkenal dengan pertunjukan tari, musik, dan teater yang penuh dengan energi, menggambarkan kisah-kisah legendaris dan mitologis dari daerah setempat. Nah, waktu dulu itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu, itu Reok Ponorogo ini sempat diklaim sama Malaysia. Ini ada beritanya, Malaysia klaim Reok Ponorogo ke UNESCO, dan ini kata pakar UNER gitu ya. Jadi saking kerennya ini budaya ini gitu, itu sampai diklaim sama Malaysia dan diajuin ke UNESCO bahwa itu sebenarnya punya Malaysia gitu ya. Nah, ini sebenarnya waktu pas lagi dulu rame banget kan segala macam, sampai orang-orang tuh kayak wah Malaysia ini sampai jadi ribut segala macam, orang Indonesia segala macam ya. Nah, kayak gitu. Cuman ini ada mungkin gue kasih lihat juga ya komik satir yang menunjukkan kenyataan asli terhadap respon budaya orang Indonesia sama budayanya sendiri gitu dibandingin sama orang luar negeri gitu. Nah, jadi di Indonesia ini ya ada salah satu komik satir. Di Indonesia orang-orangnya nontonnya film Korea. Cerita-cerita tentang film Korea, makan makanan Korea gitu kan, terus dia drama-drama Korea semua ditontonin gitu kan di Netflix, mereka tontonin. Mereka punya banyak budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah Reok Ponorogo, ini kan tarian-tarian Bali segala macam, terus gua nggak tahu apanya. Nah, ini juga ada wayang yang luar biasa keren gitu kan. Nah, terus abis itu di sini ada orang Malaysia yang saking kagumnya sama mainan-mainannya, loh, nih orang kok cuma nonton film Korea doang nggak jelas gitu kan. Terus padahal mereka punya mainan-mainan atau budaya-budaya yang keren gitu kan. Nah, terus habis itu si orang Malaysia ini mikir kayak wah ini keren nih, ya udah deh gua aja deh mainannya, buat gua aja deh daripada nggak dimainin gitu kan, atau budayanya buat gua aja deh daripada budayanya tidak dilestarikan gitu kan. Nah, abis itu baru orang-orang Indonesia teriak, woi maling kan, taruh lagi itu punya gue gitu kan segala macam gitu. Masih tetap nonton film Korea juga gitu kan. Terus akhirnya orang Malaysia terus karena takut sama orang Indonesia yang kayak gitu, akhirnya boneka Reok Ponorogo-nya ditaruh lagi gitu kan, nggak berani gitu kan. Nah, terus habis itu habis nonton film Korea segala macam udah ditaruh lagi nih, orang Indonesia sibuk nonton bola, sibuk main HP BlackBerryan kayak ya udahlah gitu kan. Terus habis itu ya udah, terus oh ini ada nih tari tortor juga. Ini ternyata tari tortor. Terus orang Malaysia juga, wah kayaknya tari tortor tuh menarik. Ya udah deh, buat gua aja gitu kan tari tortornya. Terus habis itu orang Indonesia ngamuk lagi gitu kan. Jangan apapun yang ada di sini semuanya punya gue gitu kan. Tapi semuanya ini nggak dilestarikan dan nggak diiniin gitu. Nah, terus orang ini komik satirnya ngelihat lagi di sini gosip seleb. Jadi instead of focus on empowering budaya, dia nonton cerita gosip-gosip artis-artis goblok anjir yang ada di internet lah, tolol. Gua katain aja langsung goblok anjir. Jadi mereka punya budaya yang luar biasa dan punya economic value yang tinggi, malah nonton gosip kan. Ya udahlah, capek gua kan. Terserah mereka aja lah kayak gitu kan. Jadi ini komik satirnya. Nah, ini juga dari komik satir ini harusnya kita juga bisa sadar gitu kan, bahwa sebenarnya kita punya banyak di sini budaya-budaya yang kita bisa kalau misalnya kita olah jadi punya economic value yang tinggi. Nah, makanya di video kali ini gue mencoba untuk
kasih lihat economic value-nya tuh seperti apa sih yang bisa kita olah gitu dari budaya-budaya ini sehingga orang-orang bisa dapat cuan segala macam dan bisa dapetin penghidupan dari sini gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan AI ini gitu ya. Oke, terus berikutnya di sini ya, setelah gue jelasin ke ini ada juga elemen-elemen seni dari Reok Ponorogo gitu. Yang pertama adalah tari dan gerakan. Gaya tarian Reok Ponorogo sangat dinamis dan penuh dengan gerakan yang kuat serta tegas. Terus habis itu ada singa barong. Nah ini ya, jadi ini topeng yang gede ini namanya singa barong gitu ya. Nah, terus abis itu di sini singa barong adalah tokoh utama dalam seni Reok Ponorogo yang digambarkan sebagai seekor singa besar memiliki kepala besar dan berat, sehingga seringkali dijadikan simbol kekuatan dan keberanian. Penari yang membawa kepala singa barong harus mampu menahan beban besar serta menunjukkan ketahanan fisik yang luar biasa. Jadi orang yang menari singa barong Reok Ponorogo ini bukan orang sembarangan, orang yang benar-benar kuat banget gitu ya, karena ini berat banget ini topengnya gitu kan. Nah itu, terus habis itu berikutnya ada musisi dan alat musiknya juga. Musisinya mengiringi pertunjukan robot ada campuran antara gamelan tradisional, alat musik, perkusi yang menghasilkan ritme yang cepat dan keras. Habis itu berikutnya ada cerita dan temanya biasanya ada Raja Singa Barong, ada Raja Klono Sewandono dan seterusnya gitu ya. Jadi ini luar biasa banget gitu dari sisi teknik seninya, belum tentu semua orang bisa menarikan tarian Reok Ponorogo yang khususnya singa barong ini ya, karena ini berat banget gitu topengnya. Jadi hanya orang-orang tertentu doang yang bisa ya. Jadi harus ada pelatihan khususnya untuk bisa ngangkat ininya topengnya gitu ya. Nah, di situ berikutnya di sini kita masuk aja ke dalam gaya seni AI-nya. Buat gua pribadi nge-generate gambar singa barong ini susahnya setengah mati ya. Kenapa kayak gitu ya buat AI? Ini buset, lihat aja sendiri. Ini detailnya tuh sangat-sangat buset dah. AI itu nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya mereka harus ngegenerate sesuatu yang sangat detail, itu tuh kapasitasnya mereka nggak bisa sangat spesifik gitu. Jadi makanya di sini gua kasih lihat ya, ini hasil AI-nya aja ya. Jadi nggak sebagus karya aslinya ya singa barong di sini. Tapi ini bisa juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan ya, misalnya kalau film segala macam. Tapi gua ada workaround-nya. Kalau misalnya memang mau banget ngegenerate gambar yang bentuknya mirip parah sama kayak Reok Ponorogo, itu bisa pakai Whisk AI. Itu ada video gue sebelumnya soal pakai Whisk AI. Tapi harus dimasukin gambar referensinya ya. Salah satunya misalnya kayak gambar referensi ini. Cuman problemnya adalah kalau kita masukin gambar referensi kayak begini, nanti hasilnya posenya semua akan ngikutin gitu. Jadi kita nggak punya variasi dari suatu gambar tersebut. Nah ini gue berpikir keras ini gimana caranya untuk bisa generate ini gitu kan. Tapi untuk sementara waktu karena AI-nya belum mampu gitu kan, karena gue push terus kan AI, gue kasih lihat nih AI bisa begini, AI bisa begitu gitu kan. Jadi kalau dari sisi budaya pakailah kemampuan gue ini, pengetahuan gue ini untuk bisa melakukan promosi Reok Ponorogo ini gitu ya. Jadi buat sementara waktu mungkin nanti gue update lagi ya kalau AI-nya udah lebih jago segala macam. Jadi Reok Ponorogonya nanti bisa diiniin lagi, bisa dimacam-macamin lagi. Buat sementara waktu Reok Ponorogonya masih hanya bisa ngegenerate gambar yang bentuknya kurang lebih gini kalau kita masukin prompt doang. Tapi kalau misalnya kita kasih gambar reference gambar gitu pakai Whisk AI yang sebelumnya ada di video gua, itu bisa mirip gitu ya. Cuman ya tadi pose-posenya masih ini dan detailnya pun nggak sebagus ini gitu karena lihat aja kompleksitasnya kan, ini bunganya waduh ini luar biasa gitu kan. Reok Ponorogo tuh desainnya luar biasa sangat-sangat kompleks gitu. Jadi AI nggak bisa ngikutin. Mungkin kalau dari sisi gua kasih lihat beberapa ide-ide ya, ide-ide aja untuk gaya seni yang bisa kemudian dipakai untuk ya promoting Reok Ponorogo ini. Yang pertama adalah gaya seni realistis. Jadi kalau misalnya ini kita bisa juga generate gambar yang bentuknya gaya-gaya seni realistis. Jadi kalau misalnya ini bener-bener ada di dunia nyata gitu, kayak ini kan di Reok Ponorogo ada di dunia nyata segala macam gitu kan. Kita nanti bisa ganti backgroundnya segala macam, bla bla bla. Itu nanti tinggal masukin aja promptnya kayak gini. Create hyper realistic Reok Ponorogo mesh depicting karakternya from the traditional Reok Ponorogo performance with lifelike highly detailed features. Nah, ini meskipun udah gua bilang kayak begini, ini AI masih belum bisa ngikutin secara sempurna. Ini masih topeng apa ini? Bukan Reok Ponorogo banget kan kayak begini. Tapi ya kita dapatnya baru sampai sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin gaya realistis, buat sekarang simpen aja dulu. Nanti gua update lagi berikutnya ya.
Oke, jadi ini template-nya mungkin, tapi kalau misalnya mau generate ala gambar-gambar yang model kayak gini juga ya bisa ya. Ini template-nya dan ini variabelnya dan seterusnya. Ada singa barong, jatil, ada bujang, ganong dan seterusnya. Habis itu berikutnya di sini ada gaya colorful 3D animations. Nah, ini kalau mau ala-ala gaya Disney, Pixar segala macam ini bisa. Nah, ini menurut gua sudah mulai mendekati, meskipun kalau gua lihat juga masih banyak beberapa detail yang kurang dari sisi AI ya. Jadi kalau buat colorful 3D animations masih udah mulai mengarah ke bentuk yang oke. Sini ada penjelasannya ya. Kalau mau bikin begini, promptnya kayak gini. Create a vibrant, colorful 3D animation of React Ponorogo performance, depicting karakternya with exaggerated dynamic features. Kayak begini ya. Jadi biasanya kalau kita bikin generate gambar yang colorful atau 3D animated kayak begini, itu tuh ada bagian-bagian yang di exaggerated apa ya, dilebih-lebihkan gitu sama AI ya. Nah, jadi kalau di sini kan dia bentuknya tuh bener-bener kayak apa, tradisional apa, Reok Ponorogo banget ya, singa itu kayak begini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bikin yang gaya-gaya colorful 3D animation kayak begini, itu dia singanya dilebih-lebihkan, kayak ada calingnya segala macam, ininya jelas ini gitu kan. Jadi meskipun bentuknya berubah ke dalam bentuk 3D animations, iya ini bener singa banget dan ada segala macamnya, bulu-bulunya segala macam, cuman masih belum menunjukkan juga karakter dari Reok Ponorogo yang di sini ada banyak-banyak tulisan segala macam, itu ada bulu-bulu angsanya masih belum gitu. Jadi ya balik lagi ke limitasi AI gitu kan, ini kayak gini. Habis itu berikutnya ini bisa dipakai juga buat misalnya mau cerita-cerita tentang anak-anak untuk sementara waktu gitu kan, ya pakai ini aja dulu gitu kan promptnya. Mau buat cerita anak-anak Reok Ponorogo bisa pakai ini. Habis itu berikutnya di sini juga ada gaya kartun. Nah, ini juga karena kalau gaya kartun mungkin menurut gua ya masih tetap masih cukup common sense lah, karena kan kartun nggak butuh detail yang segini banyaknya, detail banget gitu kan, nggak butuh gitu. Biasanya anak-anak tuh kayak kalau gaya-gaya kartun kayak gini lebih suka untuk sesuatu hal yang ya lucu-lucu segala macam, ceritanya lucu segala macam, Reok dansa segala macam kayak begitu-begitu. Nah, itu bisa juga dibikin buku-buku cerita anak pakai gaya kartun gitu kan. Di sini kalau promptnya adalah cartoon style of Reok Ponorogo puppet depicting character name dan seterusnya gitu ya. Jadi ini cartoon style, ini sih gaya seninya tuh cartoon style. Jadi ini buat anak-anak bisa dipakai ini. Ini variabel-variabelnya juga yang bisa dipakai, nanti bisa diganti-ganti sendiri. Ini ada beberapa ini ya yang bisa diganti-ganti dan disesuaikan. Habis itu berikutnya ada gaya anime. Nah, ini menurut gua juga cukup menarik ya kalau dari sisi gaya seni gitu kan, karena dia bener-bener kayak wah kan, karena kalau Reok Ponorogo kan ketegasan dan segala macam. Cuman balik lagi detailnya tuh tidak terlalu detail gitu kan. Kalau Reok Ponorogo kan bener-bener topengnya tuh singa barong itu gede banget kan, sampai muka-mukanya tuh bener-bener ketutupan segala macam. Terus bajunya ini kenapa bajunya kayak gini kan, kalau kita lihat nih bajunya tuh kayak baju-baju yang panjang segala macam kayak begitu-begitulah. Jadi ini menurut gue juga masih detailnya masih sangat kurang gitu si Reok Ponorogonya. Tapi kalau misalnya mau bikin cerita anime Reok Ponorogo, ini juga bisa dipakai gitu ya. Jadi kayak beginilah tampilannya. Nah gitu ya. Terus habis itu kalau mau bikin gambar kayak gini, promptnya kayak gini sama kurang lebih, cuma tinggal diganti aja art stylenya jadi anime style Reok Ponorogo puppet kayak begini gitu ya. Nah habis itu berikutnya ini variabel-variabelnya. Nah ini yang gue kemudian seperti biasa, gue selalu suka gaya fantasi surreal. Jadi kalau misalnya ini gaya fantasi surrealis tuh artinya sesuatu yang benar-benar nggak ada di dunia ini, benar-benar fantasional banget, seru ngelihatnya gitu kan, karena kita bisa ngelihat sesuatu hal yang imajinatif yang kita nggak kepikiran gitu. Jadi ini bentuk Reok Ponorogo dari dengan gaya seni fantasi atau surrealis gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini, keren sih menurut gua. Dan kalau buat gue pribadi nggak terlalu banyak detail seperti yang ditunjukkan ini, gambar aslinya menurut gue cukup oke. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya terlalu detail juga pas lagi kita ngeliat gambar seninya jadi bingung gitu ngelihatnya mau yang kemana gitu kan. Ini menurut gua kombinasi yang pas antara untuk bisa diterapkan di gaya fantasi surrealis. Jadi bener-bener bentuk muka singanya masih ada, meskipun kalau gua harapannya masih bisa ngelihat bulu-bulu pikoknya nih, bulu-bulu pikok tuh apa sih? Bulu-bulu burung meraknya masih kelihatan gitu dari singa barongnya gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, tapi ya namanya AI masih sangat terbatas, jadi ya udah bentuknya kayak gini gitu. Jadi bulu-bulu pikoknya nggak dapet gitu. Nah, habis itu berikutnya kalau mau generate gambar surrealis kayak gini, ada promptnya gini, create surreal fantasy star Reok Ponorogo puppet gitu, depicting character name in otherworldly dreamlike setting dan seterusnya gitu. Nah, ini ya singa barong, jatil, bujang ganon dan seterusnya, ini bisa diganti-ganti sendiri ya. Ini promptnya
dan ini variabelnya. Habis itu ada gaya horor realistis. Nah, ini juga aneh gitu menurut gue ya. Jadi buat gaya horor apa namanya, Reok Ponorogo gitu, jadi bentuknya malah muka gitu kan, bukan singa gitu kan. Kayaknya sangat kurang lagi. Balik lagi AI masih sangat terbatas. Ya kita hanya bisa sampai di sini dapatnya gitu ya. Jadi horor realistis bentuknya kayak gini. Kalau mau generate gambar begini, ini template-nya, cuman gua nggak merekomendasikan yang hasil dari horor ya. Di sini itu sini variabelnya. Habis itu gaya cyberpunk. Nah, ini menurut gua baru nih, cocok nih, bagus nih. Jadi kalau misalnya Reok Ponorogo ala-ala cyberpunk bisa kelihatan ya. Kalau ini kan, kalau yang di gambar aslinya kan tuh dia warna apa, pakainya ornamennya tuh bulu burung merak ya. Tapi kalau misalnya di cyberpunk ala sci-fi gitu, science fiction zaman 1000 tahun lagi gitu, dia udah pakai yang muka-mukanya kayak begini gitu kan. Jadi ada robot segala macam, campuran manusia, campuran topeng robot, terus di belakangnya ada apa bulu-bulunya tuh bulu-bulu robotik gitu kan, kayak gini. Wah, ini keren sih gitu. Nah, ini biasanya dipakai buat misalnya buat film-film animasi, film-film apa namanya, buat game segala macam. Ini bisa juga dipakai gaya seni yang modelnya gini, gaya cyberpunk. Nah, kalau mau generate gambar kayak gini, template-nya ada kayak gini ya. Create a cyberpunk star Reok Ponorogo puppet depicting character name from the epic name story and with the futuristic neon lit and high tech aesthetic. Jadi kayak gini. Nah, menurut gue ini cukup bagus sih bagus juga dibandingin sama yang lain gitu kan. Jadi benar-benar detail segala macam, benar-benar menunjukkan karakter Reok Ponorogonya banget di sini. Nah, ini juga ya, di sini promnya, di sini ada banyak nih bla bla bla, terus habis itu sini ada variabel-variabel juga yang nanti kemudian bisa diganti sendiri gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi ini beberapa gaya seni yang gue coba dan gue push lagi AI untuk bisa dapetin ya budaya-budaya Indonesia supaya bisa lebih banyak dibahas gitu kan, atau di-generate sama orang-orang lain. Nah, kalau dari sisi gua paling suka itu yang ini, colorful 3D animations gitu, karena ini bener-bener wah, ini karakter yang sangat keren. Jadi bagus tampilannya, terus sama selain itu juga kartun juga suka, sama yang terakhir juga gue suka yang ala-ala cyberpunk ini. Jadi bener-bener reok banget gitu, reok-reok tapi yang kita olah-olah sendiri. Jadi kita menikmati budaya kita reok ini nggak cuman via traditional teater doang, tapi kita menikmati juga dari sisi ya kayak begini gitu kan, AI yang kita bisa nikmati banyak bentuknya, entah cerita anak lah, entah anime, entah gaya cyberpunk, game segala macam, kita juga bisa menikmati ini dalam bentuk yang seperti ini gitu. Ya, jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin Reok Ponorogo dari mana sih ya, buat teman-teman yang asli dari Ponorogo gitu kan ya, kalau bisa generate lah lebih banyak gambar-gambar reok gitu, supaya Reok Ponorogo ini lebih banyak punya economic values yang lebih tinggi, sehingga orang-orang makin peduli juga sama budaya-budaya Reok Ponorogo ini. Jadi nggak orang kan nonton Korea lagi, gosip artis goblok. Ya udahlah gitu ya. Jadi itu aja yang bisa gue sampai di video gini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus itu ada website gue juga di agungsundoro.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa alasannya. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.